Baik pemirsa, kita kembali di acara Ngobras Ngelmu, ngobrol santai, nge-share ilmu bersama UMKM Solo. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Teguh Wiji Setiahadi, Sarjana Psikologi, sebagai koordinator konsultan dan pendamping SDM Kota Surakarta. Baik, selamat datang Pak Teguh. Selamat datang Mas. Ya, ini tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Sugeng. Jadi Pak Sugeng ini mumpung sudah ada Pak Teguh nih, bisa disampaikan permasalahan-permasalahan seperti apa? Oh iya, cuma kita permasalahan di pemasaran Mas, sama permodalan. Cuma itu. Pemasaran dan di permodalan. Baik. Kalau dari sisi pemasaran masalahnya seperti apa? Ya kita pengembangan lewat jaringan sosial, media sosial tuh masih kurang. Kita harus belajar lagi di Plut gitu loh. Kemarin ada pelatihan bikin biasa, bikin apa itu kan sangat membantu. Baik, mumpung ada Pak Teguh nih, langsung dijawab Pak Teguh, monggo. Ya, terima kasih. Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi Mas Sugeng ini termasuk UMKM dampingan yang aktif ya, aktif dalam kegiatan pelatihan-pelatihan di Plut Surakarta. Memang rata-rata UMKM itu kendalanya di pemasaran dan permodalan. Tapi ada juga mungkin di perizinan dan atau legalitas, dan di produksi ataupun di kelembagaan. Terkait dengan permasalahan Mas Sugeng dan mungkin teman-teman yang lain juga, untuk mengatasi kendala di pemasaran sebenarnya kita memiliki dua strategi Mas. Jadi ada yang secara offline dan secara online. Mungkin yang secara offline sudah sering dilakukan oleh teman-teman pelaku UMKM semua ya, dari mulut ke mulut, dari komunitas, kemudian dari pameran-pameran dan bazar. Tapi di era pandemi ini yang offline ternyata ada sedikit perubahan dalam pola pemasaran ya. Dulu event-event, bazar, pameran sering kita fasilitasi, bahkan mungkin sampai tingkat nasional. Setelah adanya pandemi berubah semua Mas. Jadi model pemasaran ternyata sekarang tetap ada offline tapi lebih efektifnya di online. Ya. Baik. Kita mendorong pelatihan online itu memfasilitasi teman-teman pelaku UMKM itu bagaimana misalnya menggunakan media sosial WhatsApp ya. WhatsApp itu sebenarnya kan ada WhatsApp for business-nya, bagaimana membuat katalog melalui WA for business sehingga kemudian bisa detail penjelasan deskripsi produknya seperti apa, kemudian cara broadcastnya secara cepat seperti apa, kemudian cara desainnya itu juga kita ajarkan itu di pemasaran online melalui WhatsApp. Kita juga ajarkan bagaimana membuat landing page atau membuat blogspot bagi UMKM, dan juga dengan kerjasama dengan banyak pihak Mas. Jadi para marketplace nasional dan marketplace lokal kita gandeng untuk memberikan fasilitasi, mengajarkan bagaimana teman-teman UMKM itu lebih mengoptimalkan pemasaran secara online-nya. Dan lewat YouTube juga kita fasilitasi, dan alhamdulillah Mas Sugeng dan Mbak Dewi ya, istrinya juga menerapkan apa yang sudah kami ajarkan, sehingga melalui media sosial itu sedikit demi sedikit pemasarannya ketika masa pandemi itu tetap stabil, tetap ada pemasukan, omsetnya juga tetap bisa meningkat lah di era pandemi ini. Jadi itu yang di online-nya, di offline-nya tetap kita fasilitasi, tapi memang tidak sebanyak ketika sebelum pandemi, karena pameran-pameran kan sekarang sudah masih belum bisa dilaksanakan. Pamerannya adalah pameran virtual. Nah, itu lagi-lagi tetap virtual online juga. Yang paling aman untuk saat ini memang virtual ya Pak ya? Betul Mas. Jadi pameran virtual itu difasilitasi oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun dari pemerintah Kota Surakarta. Itu dari segi pemasarannya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dari segi permodalan ya, dari segi permodalan pemerintah kan tidak mungkin tutup mata melihat kondisi seperti ini ya. Banyak fasilitasi yang diberikan dalam pemberikan sebuah permodalan.
Antara lain ya bantuan sebesar 2,4 juta stimulus untuk permodalan UMKM, dan yang itu kemarin sudah kami laksanakan di Surakarta dan alhamdulillah sudah banyak yang cair dan bisa dimanfaatkan untuk menambah modal. Itu dari segi permodalan. Dan Kalau di kota Surakarta sudah berapa persen Pak yang sudah tersebar? kurang lebihnya saya belum tahu pasti Mas, karena memang itu langsung dari dinas Kota Surakarta, dinas koperasi UKM yang mendistribusikannya melalui bank pemerintah. Tapi sudah ribuan yang sudah tersalurkan gitu. Ya, bagi yang tidak menerima stimulus daripada pemerintah, itu kan biasanya UMKM ini kan ada kendala ketika mengajukan kredit dengan bank. Biasanya itu di catatan-catatan. Ya, catatan-catatan. Bagaimana peran UKM dalam membimbing hal itu? Nah, untuk catatan keuangan di pembukuan sederhana memang kita akui Mas, hampir sebagian besar UMKM itu tidak rutin mencatat. Jadi untuk mengatasi kendala tersebut kita sering memberikan pelatihan pembukuan ya. Dan sekarang lebih praktis lagi, kita melakukan pembukuan secara digital. Jadi kita betul-betul memanfaatkan smartphone, memanfaatkan handphone kita sebagai buku kas. Jadi kita sudah bekerja sama dengan salah satu platform vendor untuk keuangan digital. Setiap bulan kita mengundang UMKM untuk belajar bagaimana sih membuat pembukuan sederhana melalui handphone. Dan itu ternyata juga cukup efektif, karena selama ini terkendala mungkin di waktu atau tempat dan sebagainya. Ketika sudah memegang handphone, dia setiap saat sudah bisa membuat catatan keuangan, dan itu bisa dilakukan sambil tiduran, sambil santai-santai, tidak perlu menulis dengan kertas dan ballpoint. Kita cukup menggunakan handphone dan ternyata bisa untuk sebagai sarana mencatat atau melakukan pembukuan secara sederhana. Dan itu kendalanya yang nanti ke arah permodalan, memang dari pihak perbankan biasanya kan meminta catatan keuangan. Melalui pembukuan digital itu juga bisa nanti di print out, sehingga UMKM itu memang memiliki catatan keuangan yang valid dan akurat. Tapi memang sekali lagi kita butuh waktu dan butuh kesabaran, karena kita merubah mindset, merubah karakter UMKM yang belum pernah atau jarang melakukan pembukuan, kemudian dibiasakan melakukan pembukuan itu bukan hal yang mudah ya. Nah itu Mas Jan. Butuh waktu ekstra lagi, ada kemauan juga gitu ya. Memang untuk menginstal orang seperti itu memang butuh waktu ya Pak ya. Betul. Baik. Untuk itu dibutuhkan peran daripada UMKM tadi ya Pak ya, dinas koperasi untuk sebagai pendampingan. Betul begitu. Sekali. Jadi peran itu kita eranya tidak bisa jalan sendiri Mas. Kita eranya sinergi dan kolaborasi. Jadi semua pihak memang harus bahu-membahu, saling bersinergi untuk memfasilitasi atau mengembangkan UMKM secara bersama-sama. Seandainya satu pihak, satu instansi atau satu stakeholder berjalan sendiri, mungkin dia bisa berjalan lebih cepat, tapi dia tidak akan berjalan lebih lama. Misalnya dia dalam satu hal pendampingan sudah bisa tercapai, tapi di pendampingan lain pasti ada kekurangan. Nah itulah kita butuh sinergi, kita butuh kolaborasi dengan semua pihak. Dinas koperasi dan UKM punya apa yang bisa diberikan oleh UMKM, dan dinas-dinas lain juga punya kemudian apa yang bisa diberikan, kemudian dari masyarakat, dari komunitas, dan dari UMKM itu sendiri memang harus mulai bersinergi. Ini eranya era bersinergi dan berkolaborasi untuk sama-sama memajukan UMKM di Kota Surakarta khususnya. Luar biasa sekali. Baik, ini terakhir Pak. Ya. Strategi apa di tahun 2021 dalam membimbing para wirausaha di Kota Surakarta ini? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan cukup sulit Mas. Ya. Jadi strategi ini kita memang masih melihat juga situasi dan kondisi ya. Di era pandemi ini
kita menyusun strategi program kerja tidak semata-mata berdasarkan program-program yang sudah ada sebelumnya. Tapi kita melihat kondisi sekarang karena masa pandemi ini protokol kesehatan itu sangat ketat sekali ya kita terapkan, dan untuk mendukung, tentunya untuk mendukung program pemerintah dan bagi kebaikan kita semua, untuk program ke 2021 tetap kita lebih masih mengoptimalkan untuk pemasaran secara pendampingan secara online atau secara digital, tapi juga dengan offline, dengan tatap muka, dengan catatan kita menerapkan protokol kesehatan yang betul-betul ketat ya, betul-betul sesuai dengan aturan. Dan tapi di sisi lain memang kita belum bisa melaksanakan pameran-pameran, event dan sebagainya, dan itu kita ganti dengan pameran-pameran secara virtual. Kemudian pemasaran-pemasaran kita genjot lagi dengan kita semakin banyak memberikan pelatihan secara pemasaran secara digital. Mungkin itu Mas, itu yang lebih poin-poinnya untuk ke tahun 2021. Sambil melihat situasi nanti ya Pak ya, tetap yang perkembangan terbaru seperti apa, nanti penerapannya pun juga berbeda begitu ya Pak ya. Iya betul sekali. Baik Pak, di UMKM Kota Solo ini kan ada tagline-nya. Apa nih tagline-nya Pak? Baik teman-teman pelaku UMKM dimanapun Anda berada, jadi UMKM Solo itu adalah UMKM yang dinamis. Seseorang yang ingin berubah harus melakukan perubahan secara dinamis itu pula. Dari hal tersebut kami membuat sebuah tagline yang memotivasi, menyemangati UMKM untuk terus perubahan. Dan tagline itu adalah UMKM Pola Ekonomi Pasti Munggah. Bisa mungkin kita tirukan teman pelaku UMKM Pola Ekonomi Pasti Munggah. Baik, terima kasih Pak Teguh, Pak Sugeng sudah menjadi narasumber kami, dan tidak terasa waktu di penghujung acara, kita ketemu di episode berikutnya.